Jadi yang namanya sport intelligence itu kan kita tularkan, kita sosialisasikan. Ini sudah menjadi satu keharusan. Karena kita tidak boleh turun ke satu gelanggang tanpa kita tidak tahu lawan kita siapa, kekuatan dia seperti apa. Mereka tidak selalu merasa saya sudah baik gitu. Ternyata negara lain berlarinya lebih cepat gitu ya. Contoh, kalau kita mau bicara bulu tangkis. Bulu tangkis di masa-masa yang lalu, kalau atlet bulu tangkis kita turun ke lapangan, rasanya kita sangat-sangat percaya diri ya. Tapi sekarang kan atlet kita tidak seperti itu. Lawan mereka kan juga tambah hari tambah bagus. Kemajuan olahraga itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pimpinan cabang olahraga. Tidak bisa hanya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia maupun kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya selalu ngajak ini, bicara olahraga itu kita hanya bicara merah putih. Karena olahraga itu adalah kehormatan kita. Betul. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Hari ini sudah olahraga apa? Jangan lupa, tetap semangat, tetap sehat, dan luangkan waktu untuk olahraga, karena olahraga itu sangat penting. Tamu kita kali ini dalam rangka hari ulang tahun El Sinta yang ke-26, kami mengundang salah satu beliau yang selama ini kontribusinya sangat besar terhadap dunia olahraga. Saya langsung sapa Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Beliau adalah Ketua Umum KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Pak Marsiano, halo, apa kabar Bapak? Baik, Mas Wiryo, terima kasih banyak. Terima kasih undangannya. Iya Bapak. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih, saya juga senang karena rasanya lama betul ya Pak. Tapi kayaknya baru kemarin Pak. Iya. Kalau nggak salah dulu itu pertama kali Bapak di KONI ya? Iya, betul. Betul ya? Masih sangat... Iya, sekarang kita masih sering bisa lihat. Iya, betul. Memudahkan Pak, sekarang apalagi Radio El Sinta kan sudah juga bisa diakses di berbagai platform ya, media sosial. Kalau dulu kan hanya di radio saja, sekarang kita adaptif Pak dengan kebutuhan sekarang. Nah, terima kasih Pak Marsiano. Tapi ngomong-ngomong, sebetulnya Pak Marsiano ini bukan orang yang baru ya di El Sinta, karena semenjak beliau dulu masih aktif sebagai tentara juga sering dengerin El Sinta, betul ya Pak? Oh ya, betul. Sejak kapan Pak? Iya, saya kan tugas lama di Jakarta ya. Kebetulan saya dulu juga masih mudanya juga di Jakarta. Menurut saya pada saat itu informasi tercepat yang kita bisa dapatkan, dinamika yang begitu cepat berkembang, ya dari El Sinta. Jadi kendaraan saya radionya nggak pernah lepas dari El Sinta. Saya senang dengar berbagai macam diskusi tentang berbagai hal yang berkembang ya di El Sinta. Dan saya merasa terhormat hari ini saya diundang oleh El Sinta dalam rangka ulang tahun yang ke-26. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita masih sering diskusi lagi ya Pak. Lain waktu, lain tempat gitu Pak. Karena kalau bicara soal KONI dan olahraga ini kan sangat penting sekali Pak. Tapi ngomong-ngomong Pak, tadi sebetulnya Pak Marsiano heran, kok usianya 26 tahun bukannya sudah lama gitu ya Pak? Betul. Saya pikir usianya lebih tua dari 26. Iya. Jadi El Sinta memang kan di bawah 2000 harusnya. Ini kan 26 baru 1000. Tahun 68 Pak El Sinta. 68 makanya. 26 ini perjalanan El Sinta News and Talk. News and Talk berita dan informasinya itu mulai di 26 tahun yang lalu 26 mulai tahun 2000 Pak. Iya. Jadi 98 kita sudah mulai. Nah, kita mendeklar radio berita dan informasi tahun 2000 Pak. Jadi sekarang sebelumnya hanya radio. Sebelum 98 memang ada lifestyle, music, betul. Nah, 98 pergantian tampuk kekuasaan dulu. Masyarakat butuh informasi yang cepat dan informasi terbuka begitu. Jadi El Sinta hadir di sana. Mengisi ruang. Alhamdulillah tahun 2000 kita mendeklar sebagai radio berita dan informasi, Pak. Gitu. Itu yang dibutuhkan. Jadi betapa El Sinta cepat memenuhi kebutuhan publik. Publik kan sangat haus ya akan informasi, kecepatan berita dan lain sebagainya.
El Sinta menjawabnya dengan membentuk yang News and Talk. Betul. Tahun 2000. Tahun 2000. Pak Marsiono ini sebetulnya bukan orang baru juga di El Sinta, karena selain seperti sekarang podcast yang pernah kita lakukan ketika Pak Marsiono awal menjabat sebagai Ketua Umum KONI, dalam beberapa kesempatan juga kami sering wawancara beliau, baik melalui Zoom ataupun via telepon Pak Marsiono ya. Berapa kali? Ya. Beberapa kali. Dan rasanya hubungan ini yang membuat KONI dan El Sinta secara institusi ada kedekatan, Bapak. Terima kasih. Kan saya juga penggemarnya El Sinta. Gitu. Jadi kedekatan itu pasti terbangun gitu ya. Iya. Memang itulah salah satu tugas El Sinta, kan memberikan informasi, mengedukasi masyarakat melalui informasi-informasi yang akurat, Pak. Betul. Kalau saya dapat informasi langsung dari Bapak kan akurat, no hoax kan begitu, Pak. Enggak. Misalnya ada permasalahan olahraga atau apa, saya akan tanya Pak Marsiono bagaimana sebetulnya duduk masalahnya, kan begitu, Pak Marsiono. Dan saya akan selalu memberikan berbagai dinamika dalam pembinaan olahraga itu secara benar, dalam arti saya bertanggung jawab juga kepada publik bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat melakukan tugasnya dengan baik ya. Karena tanpa dikontrol oleh publik melalui berbagai media, tentunya prestasi olahraga kita tidak akan mencapai hasil yang diharapkan oleh masyarakat olahraga. Betul. Nah, ini mulai serius nih ngomongin KONI. Bisa ditampilkan dong? Boleh ya? KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman, Ketua Umum KONI Pusat. Oke, berikutnya kita ingin tahu, tentu sudah banyak yang tahu ya, beliau adalah seorang mantan militer dan pernah bertugas sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Sekarang ilmu intelijennya masih digunakan nggak, Pak? Ilmu intelijen saya berusaha menggunakannya sebagai sport intelligence. Wah. Mengapa? Sport intelligence ya. Karena supaya atlet-atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga, dia juga mendapatkan informasi yang cukup tentang lawan-lawan mereka. Sehingga porsi latihan yang dia lakukan itu bisa sangat terukur. Kalau latihan saya baru sampai sini, prestasi saya sampai sini, di Asia ranking saya baru sekian, di dunia ranking saya baru sekian. Nah, itu yang saya selalu berusaha mengajak media termasuk El Sinta menjadi bagian dari sport intelligence yang memberikan masukan kepada atlet, kepada pelatih, kepada pimpinan cabang olahraga, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan banyaknya informasi yang diberikan oleh media tentang bagaimana negara-negara di Asia atau di ASEAN ini membina olahraganya lebih maju dari kita, itu membuat kita tidak cepat berpuas diri. Kita tahu lawan kita juga tidak diam, lawan kita juga terus bergerak. Prestasi mereka juga terus, sehingga kita juga harus berpacu dengan lawan-lawan kita. Jadi sport intelligence ini sesuatu yang lazim sebetulnya, Pak Marsiono ya? Itu sebetulnya memang siapapun pelatih harus punya informasi itu. Tetapi kadang-kadang mereka kan nggak akan lebih baik kalau kawan-kawan di media juga membantu. Karena teman-teman di media kan akses untuk mendapatkan keterangan-keterangan, informasi-informasi itu kan lebih besar ya, lebih banyak. Sehingga saya mari terlibat membantu kami di dalam memberikan informasi-informasi tentang bagaimana mereka berlatih, bagaimana prestasi mereka, bagaimana perhatian pemerintah kepada mereka, bagaimana perhatian badan usaha milik negara atau badan usaha swasta mendukung atlet-atlet di dunia ini gitu. Karena saya berharap semua yang diberikan oleh para patriot olahraga, pejuang-pejuang di masa damai itu juga memberikan juga dibantu oleh
dukungan dari berbagai pihak. Kalau dari media, dukungan informasi. Sehingga mereka tidak selalu merasa, oh saya sudah baik gitu. Ternyata negara lain berlarinya lebih cepat gitu ya. Contoh, kalau kita mau bicara bulu tangkis. Bulu tangkis di masa-masa yang lalu, kalau atlet bulu tangkis kita turun ke lapangan, rasanya kita sangat-sangat percaya diri ya. Kita sangat confidence, pasti menang. Tapi sekarang kan atlet kita tidak seperti itu. Lawan mereka kan juga tambah hari tambah bagus, gitu ya. Baik itu dari Cina, baik itu dari Jepang, dari Korea, maupun kadang-kadang dari Spanyol sendiri, apalagi dari negara Skandinavia yang memang mereka baik dalam bulu tangkis, kan mereka juga semakin maju. Sehingga setiap atlet kita bertanding, ya kita berdoa untuk mereka menang, tapi kita juga selalu merasakan betapa tidak mudahnya mereka mengalahkan lawan-lawannya. Kompetisinya makin ketat semakin ya, ketat, Marcelo ya. Gitu. Okay. Nah, untuk sport intelligence ini Pak, apakah ada tahapannya, mulai dari perilaku atau gaya hidup dari artis ya, maksudnya atlet yang bersangkutan misalnya, mesti dilihat karena ini akan menjadi perbandingan atlet yang kita miliki yang akan berhadapan dengan mereka. Iya. Biasanya atlet-atlet yang berhasil itu disiplinnya kan memang luar biasa. Iya, tentu. Contohnya kalau Mas pernah membaca atau pernah mengikuti pemberitaan tentang Cristiano Ronaldo. Bagaimana dia bisa menjadi pesepak bola yang begitu hebat sampai usia 40 pun dia masih seperti itu. Karena ternyata Cristiano Ronaldo itu kawannya belum datang ke tempat latihan, dia sudah datang. Dia sudah berlatih. Lalu berlatih bersama kawan-kawannya. Kawan-kawannya pulang, dia masih berlatih. Dan pada saat-saat istirahat dan lain sebagainya, dia juga tidak pernah membuang waktu untuk, dia selalu peduli untuk kebugaran tubuhnya, untuk kesiapannya dalam setiap pertandingan. Hal-hal seperti ini, itu kan bisa menginspirasi atlet-atlet kita. Kalau Anda ingin jadi juara dunia, latihannya juga harus melebihi calon-calon lawan yang lain. Kalau yang lain katakan dia berlatihnya 6 jam, ya kita harus 8 jam gitu ya. Kalau mereka misalnya aturan-aturan yang diterapkan oleh pelatihnya betul-betul diikuti, dari masalah makannya, masalah obat-obatannya, masalah ininya, ya mereka juga harus patuh. Gitu. Karena hanya cara seperti itu yang bisa mengantar dia jadi juara. Atlet juara tuh disiplinnya luar biasa. Gitu. Dia sangat ketat untuk mengatur dirinya sendiri, dan dia tidak perlu diawasi karena kesadarannya juga tinggi. Sudah secara otomatis. Betul, kesadarannya sangat tinggi ya. Karena tanpa seperti itu nggak mungkin Mas mereka bisa mencapai apa yang diharapkan, baik oleh pribadinya, oleh keluarganya, maupun oleh bangsa dan negaranya. Ini penting. Di Indonesia Pak, apakah ada jenis olahraga tertentu yang khusus yang bukan hanya dari sport science-nya, tetapi juga dari intelijen yang dilakukan untuk ngawasin kekuatan lawan atau apa, karena merupakan cabang olahraga unggulan begitu, prestasi misalnya. Jadi Mas Wiryo, jadi yang namanya sport intelligence itu kan kita tularkan, kita sosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga, khususnya pimpinan cabang olahraga, sehingga turun kepada pelatihnya, turun kepada atletnya. Ini sudah menjadi satu keharusan, karena kita tidak boleh turun ke satu gelanggang tanpa kita tidak tahu lawan kita siapa, kekuatan dia seperti apa, kelemahan dia di mana, gitu kan? Itu kan yang harus kita ketahui, dan itu ilmunya kita coba tularkan ke semua. Implementasinya mereka yang mengembangkan. Walaupun secara umum pasti kan pelatih-pelatih kita juga sudah
melakukan itu. Yeah, Tetapi kita mencoba menyempurnakan ya, dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, supaya mereka juga lebih cepat dapat informasi dan aksesnya lebih banyak. Oleh karenanya, kalau saya mengajak media juga menjadi bagian dari sport intelligence, kan dia bisa, misalnya pelatih atletik, dia telepon ke El Sinta, Mas, bisa carikan informasi tentang pelari 100 meter dari negara ini bagaimana dia, dan Mas dengan akses yang begitu luas kan bisa mencari informasi kembali. Nah, itu yang saya mau. Jadi kayak El Sinta dan lain sebagainya welcome pada pimpinan cabang olahraga, kepada pelatih, kepada atlet juga gitu ya. Yang anytime gitu kan. Saya senang juga kalau misalnya atlet kita atau petinju kita atau mungkin atlet dari renang kita, senam kita, dia ada satu kontak yang bisa berdialog anytime gitu. Pak Wiryo nanti menyiapkan. Kalau Anda butuh informasi tentang olahraga, hubungi nomor ini gitu ya, gitu kan. Itu yang kita lakukan juga Pak Marsiano ya. Ketika misalnya banyak atlet kita yang meraih prestasi misalnya, kita juga sampaikan kepada masyarakat, bahkan kita ajak masyarakat untuk interaktif langsung dengan atlet tersebut. Itu satu kebanggaan juga buat mereka. Ya, karena saya katakan tadi, mereka ini adalah pejuang-pejuang di masa damai. Setiap tetes keringat mereka itu untuk Indonesia, untuk merah putih, untuk medali emas yang dia raih gitu ya. Sehingga kalau El Sinta menghadirkan mereka, kemudian ada dialog interaktif dengan juga para pendengar dan pemirsa El Sinta, ini akan memotivasi anak-anak muda yang lain, memotivasi orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya, supaya anak-anaknya, yang pertama, anak itu kan harus sehat, anak itu harus bugar. Untuk bisa sehat dan bugar, olahraga adalah salah satu cara untuk mengajak mereka hidup sehat dan hidup bugar. Kemudian di tubuh anak-anak yang sehat dan bugar itu tentunya kan competitiveness-nya akan hadir, sehingga anak itu juga percaya dirinya tinggi, kemudian dia juga mau, dia tahu bersaing dengan teman-temannya itu secara sehat, secara sportivitasnya juga tinggi karena mereka dididik jadi orang-orang yang berjiwa kesatria. Pak Marsiano, sekarang saya ingin tahu agenda KONI tahunan ya, tahun ini ya Pak Marsiano. Apa agenda KONI tahun ini? Karena saya dengar nanti akan ada persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional yang 4 tahunan dan sebagainya gitu. Sekarang bagaimana Pak? Pertama-tama saya harus menyampaikan ya bahwa kami melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PON 4 tahunan beberapa waktu yang lalu. Pertama, PON di Papua pada tahun 2021 itu PON ke-20, di mana pada saat itu PON diselenggarakan di satu provinsi, diikuti oleh sekitar 47 cabang olahraga, kalau saya tidak salah, 37 atau 47 waktu itu. Kemudian kita mengeluarkan satu aturan yang disetujui oleh pemerintah, yang akhirnya boleh menyelenggarakan PON di satu provinsi atau lebih. Jadi kita selenggarakan di 2 provinsi. Karena Mas bisa bayangkan kalau kita 38 provinsi 4 tahun sekali, berarti 120 tahun lagi baru dia baru gitu dapat gilirannya. Dapat giliran lagi gitu ya. Oleh karenanya kami mohon pada pemerintah dan disetujui, alhamdulillah, bahwa PON boleh diselenggarakan di satu provinsi atau lebih. Kita ambil kemarin yang pertama kali di 2 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dengan mempertandingkan 65 cabang olahraga di 2 provinsi. Terus kita evaluasi kembali Aceh, ternyata 65 cabang olahraga itu terlalu banyak ya, kalau buat ini. Padahal sekarang anggota KONI itu 81 cabang olahraga. 81 cabang olahraga. Oleh karena itu kami membuat satu terobosan, katakan juga KONI juga berusaha bertransformasi ya dengan kondisi yang kita hadapi ini. Jadi kita jadikan Pekan Olahraga Nasional yang 4 tahunan itu kita fokuskan untuk cabang olahraga Olimpiade. Kemudian dari 81 yang lain ini kan mereka juga selama ini
hadirnya selalu di PON. Tapi yeah. kita carikan PON yang lain. Kayak saya sudah memulai pada tahun 2025 kemarin Pekan Olahraga Nasional Bela Diri. Jadi khusus gitu ya, 16 cabang olahraga bela diri kita pertandingan kemarin 10 cabang olahraga di Kudus. Dan saya mencoba juga untuk semaksimal mungkin kita memberdayakan mitra-mitra kita. Oleh karena itu pada saat kami Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Kudus itu Pekan Olahraga Nasional yang pertama juga yang mana KONI bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam hal ini Jarum Kudus. Jadi itu kemarin pembiayaan pemerintahnya hanya yang dari daerah mengirim atlet. Tetapi untuk penyelenggaraan dan lain sebagainya KONI dengan pihak ketiga. Kemudian Pekan Olahraga Nasional Bela Diri karena kemarin itu baru 10, kita masih ada 8 cabang olahraga lagi bela diri yang nanti akan kita pertandingkan di Sulawesi Utara dalam April Mei yang akan datang. Jadi bergiliran ya? Ya, kebetulan kita lepas. Siapa yang mau jadi tuan rumah? Kebetulan Gubernur Sulawesi Utaranya antusias sekali. Mereka bersedia. Langsung ya. Jadi kita kasih ke Sulawesi Utara untuk Pekan Olahraga Nasional Bela Diri. Sehingga 2025-2026 cabang olahraga bela diri ini sudah punya Pekan Olahraga Nasional sendiri. Ya. Kemudian tahun 2026 ini kami juga akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional Pantai di DKI Jakarta. Tempatnya di Ancol. Mengapa? Karena rujukan ke atasnya itu Mas ada Southeast Asia Beach Game, ada Asian Beach Game, ada World Beach Game. Olehnya kita tapi National Beach Game-nya belum ada, makanya kita bikin Pekan Olahraga Nasional Pantai ini. Jadi persiapan. Ya, terus kemudian satu ke depan nanti 2027 ada Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja. Sehingga dengan cara memecah ini kita konsentrasi dalam pembinaan olahraga Olimpiade. Wah, ini luar biasa nih, Pak. Iya. Ini pada saat ini waktu SEA Games. SEA Games kemarin ya? Ini Rahmat. Ini Rizky yang dapat medali emas Olimpiade. Lifter itu yang kemarin ya. Mereka berdua ini dalam satu kelas. Jadi kan di dalam Olimpiade itu kan nggak boleh satu kelas dua negara. Hanya satu negara. Jadi dalam seleksi yang berjalan ternyata yang menang kemarin adalah Rizky. Dan alhamdulillah Rizky dapat medali emas. Southeast Asia kemarin SEA Games juga dapat emas, Rahmat juga dapat emas. Oke. Sekarang program pembinaan strategis KONI Pusat, cabang olahraga, KONI Provinsi, pembinaan olahraga prestasi. Kemudian ada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang tadi Bapak sampaikan itu ya. PON Indoor 2026, PON Pantai 2026, yang di Ancol ya Pak, berarti ya Pak. PON Remaja 2027. Nah, bisa diceritakan yang PON Remaja itu Pak, yang terakhir tadi. Nah, PON Remaja ini kan juga di atas itu Mas ada yang namanya. Ini berarti pembinaan usia dininya dini. Ya? Ada Olympic Youth Game, ada Asian Youth Game, ada ASEAN Youth Game juga. Kita harus punya. Itu ada berapa cabang olahraga Pak yang remaja itu? Yang remaja ini kemarin baru 10 ya. Baru 10 gitu ya. Tetapi yang remaja ini kan sebetulnya dalam satu pembinaan yang baik, juara-juara Olimpiade itu nantinya dilahirkan dari juara-juara Youth Game. Youth Game tadi ya, yang remaja. Jadi PON remaja di nasionalnya nanti mereka ikut dalam Southeast Asia Youth Game, kemudian Asian Youth Game dan Olympic. Ada cabang olahraga prioritas tidak Pak yang secara di pertandingan di event-event internasional dan kita peluang untuk mendapatkan medalinya tinggi gitu misalnya? Oh ya. Jadi sekarang kan konsepnya pemerintah itu ada desain besar olahraga nasional. Desain besar olahraga nasional pada masa sebelum ini adalah 14 cabang olahraga. Tapi kemarin Pak Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, beliau menginginkan 21 cabang olahraga menjadi cabur yang kita dapatkan perhatian lebih ya. Nah, sekarang andalan Indonesia itu ya tetap masih di bulu tangkis, di angkat besi, di panjat tebing. Ke depan kalau untuk level Southeast Asia dan Asia itu dayung, menembak, senam, panahan termasuk Pak. Panahan itu.
Panahan itu punya sejarah. Dia adalah penyumbang atlet Olimpiade pertama untuk Indonesia dalam Olimpiade 1988 di Seoul, Korea Selatan. Tetapi setelah itu mereka memang belum sampai ke situ lagi ya. Apa persoalan pembinaan atau regenerasinya? Tapi tetap ya. Saya lihat sekarang Ketua Umum Perpani yang sekarang juga sudah terus melakukan pembinaan dan juga ada mulai usia dininya sampai terus berlanjut. Saya berharap Olimpiade yang berikutnya 2028 di Los Angeles ini panahan kita juga bisa naik ya, panahan menembak, tetapi dengan harapan bulu tangkis, angkat besi dan panjat tebing tetap naik tetap di atas gitu ya. Terus ya. Bahkan angkat besi saya harapkan bisa memberikan lebih dari 1 emas gitu ya. Bulu tangkis kembali pada program emasnya dia yang selalu kemarin kita di Tokyo Gracia Polii sama Apriani kan 1 emas. Tapi kemarin di Paris kita nggak dapat emas. Ini PR banget ya. Itu ya, jadi saya minta Pak Fadil Imran selaku Ketua PBSI memberikan perhatian lebih karena harapan kita tuh dari bulu tangkis gitu loh. Punya sejarah panjang bulu tangkis itu ya. Dan itu keunggulan kita. Iya. Ya Pak Marsiono, tentu kita ya sebagai satu-satunya radio berita yang terus memberikan banyak informasi kepada masyarakat, termasuk event-event olahraga, rasanya sinergi ini harus terus kita bangun Pak Marsiono, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan banyak informasi tentang perkembangan olahraga di tanah air, Pak Marsiono. Saya rasa kita harus terus ya meningkatkan kualitas sinergitas kita, kualitas kolaborasi kita. Karena kemajuan olahraga itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pimpinan cabang olahraga. Tidak bisa hanya kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia maupun kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kepedulian semua pihak untuk menjadikan Indonesia bangsa yang senang berolahraga itu yang harus kita terus kita tingkatkan. Jadi saya selalu ngajak ini, bicara olahraga itu kita hanya bicara merah putih. Karena olahraga itu adalah kehormatan kita. Mari kita persatukan bangsa yang besar ini melalui olahraga. Karena dengan potensi olahraga mempersatukan bangsa ini sangat besar. Kalau keterlibatan semua pihak di luar masyarakat olahraga juga seperti yang ditunjukkan El Sinta kepada KONI ini, insya Allah ke depan keluarga-keluarga kita makin cinta olahraga. Betul Pak Marsiono. Dan kalau ingin merasakan bagaimana sih rasanya berjuang dalam olahraga itu, rasakanlah mereka ketika menyaksikan secara langsung bendera merah putih dikibarkan dengan penuh prestasi. Para atletnya itu luar biasa Pak Marsiono ya. Itu harga diri kita dan kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena atlet-atletnya bisa meraih prestasi dunia. Betul. Pak Marsiono boleh cerita sedikit Pak Marsiono, event-event apa yang Ini beberapa event, ini PON Bela Diri waktu kemarin di Kudus. Saya memberikan apresiasi pada atlet Wusu Jawa Timur. Dia meraih 3 medali emas di dalam itu. Kemudian kalau ini ada dalam kejuaraan bowling. Kemudian ini ada kejuaraan gateball di Ciater yang juga diikuti oleh beberapa atlet luar negeri. Kemudian ini saya selalu berkomunikasi dengan pimpinan cabang olahraga, kapan saja gitu. Saya selalu mempersiapkan diri dan ini atlet-atlet kita yang berprestasi juga, yang kadang-kadang datang ke KONI dan saya juga bangga pada mereka. Saya terima kasih atas pengorbanan mereka untuk Indonesia. Luar biasa. Baik. Nah Pak Marsiono, dalam rangka ulang tahun El Sinta yang ke-26, apa sih Pak harapan Pak Marsiono kepada El Sinta ke depan? Apalagi El Sinta sekarang kan punya tagline El Sinta for Indonesia. El Sinta untuk Indonesia. Apa Pak Marsiono? El Sinta dalam sejarah panjangnya itu harus tetap menancapkan dirinya sebagai salah satu tempat pemberitaan yang dipercaya oleh masyarakat.
saya ucapkan selamat kepada El Sinta di usia yang ke-26 ini. Tidak saja hanya di radio, tapi juga dengan berbagai podcast dan lain sebagainya, berinteraksi dengan publik. Dan saya harapkan semakin dicintai oleh masyarakat, semakin banyak berita yang bisa diberikan, dan semakin mencerdaskan bangsa. Semua yang dikerjakan El Sinta itu bukan untuk siapa-siapa, itu untuk Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Pak Marsiano, dukungan yang luar biasa untuk El Sinta yang kali ini memasuki usia yang ke-26. El Sinta for Indonesia. Pak Marsiano, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu Bapak. Terima kasih saya diundang. Kesempatan yang lain. Pendengar dan netizen, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ketua Umum KONI Pusat, Legend TNI Marsiano Norman. Saya Suwiryo, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam.